perkenalkan nama saya Talita Kaila Ramania dengan NIM 121251043 dan saya sebagai narator. Halo, perkenalkan nama saya Meli Mordeni dengan NIM 111251060 dan peran saya sebagai dokter. Halo, perkenalkan nama saya Fadila Rizky Ramadhania dengan NIM 192251030 menjadi anak kedua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Henifah dengan NIM 4322511061 berperan sebagai petugas administrasi. Halo, nama aku Alfia Windy Ardiani dengan NIM 132251042 sebagai perawat 1. Halo, perkenalkan nama aku Vanessa Salwana Fiasri dengan NIM 4122511031 sebagai perawat 2. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafisa Auragustiani dengan NIM 4132511083 sebagai anak pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bintang Faizan Isma, NIM-ku 161251092, aku sebagai cucu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeremy Andreas Pandapatan Silalahi dengan NIM 441251034. Saya berperan sebagai kakek. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Adi Ambayaji dengan NIM 151251215 yang berperan sebagai security. Selamat menyaksikan. Di sebuah rumah sederhana, suasana pagi berlangsung seperti biasa. Namun, seorang pria lansia bernama Tuan Y, 68 tahun, duduk dengan wajah pucat dan tubuhnya lemah. Tangannya terluka karena gigitan dari kucing liar 3 hari lalu. Selama 3 hari itu, ia juga malas makan dan minum, tetapi tetap bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja. Disinilah cerita kita dimulai. Makanan sudah siap. Nah, tolong panggilkan kakekmu untuk makan di sini. Ayo, cepat. Tadi kakek nggak mau makan, nggak nafsu katanya. Oh, gimana sih kakek? Aku mau ke sana. Ayah, kenapa ayah kamu makan sih? Iya, saat ini ayah lagi yang mau makan, kalian jangan ganggu kek. Ih, kalau ayah nggak mau makan, ayah kan sakit. Ini, aku bawakan nasi sedikit. Yang penting ayah makan yuk. Iya makan dulu. Ya udah. Yang penting. 3 hari kemudian. Kenapa? Kok saya tambah lemes aja sih kondisinya ini. Aduh, kamu juga berisik banget sih. Orang ini cuma luka kecil. Ayah, semalam panas saya tinggi itu bukan biasa tahu. Panas kecil aja sudah ribut. Itu. Ya itu udah tenang tinggi kita tuh kemarin. Ayah tadi juga hampir jatuh waktu ke dapur. Kita tuh semua khawatir ya. Ayah tuh cuma tersandung. Ini nggak ada hubungannya. Ini cuma luka. Keluarga saling pandang. Pokoknya ya, kakek sekarang harus ke rumah sakit. Atau aku enggak, kalau kakek nggak mau, aku panggil warga buat bantu. Jangan ke rumah sakit. Lihat, kakek masih kuat nih. Tubuhnya pun semakin lemah. Ya. Kenapa sih nggak mau ke rumah sakit? Kenapa sih ayah? Cerita dong. Kenapa nggak mau ke rumah sakit? Ayah ini lukanya Ayah parah. ini nggak mau ke rumah sakit. Temen kakek bilang ada air ekstrak kaki dari apa dukun kenalannya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mau mana? Biasa mau ke warung. Oh, lah aku mau beli jamu. Kenapa tuh? Ini udah mulai sering pusing, mungkin karena kemarin digigit kucing kali ya. Ke rumah sakit tuh niatnya mau ada ke rumah sakit sih, tapi nanti kata apalah kalau memang terlalu parah apa gimana, tapi malas juga sih. Ya ampun. Luka kayak gini nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Ya iya tak? Iya, saya ada teman dukun di Jombang. Dia itu bisa ngobatin kayak gini sehari sembuh. Pakai air ekstrak kaki. Teman saya aja banyak yang cocok di sana. Loh, aku baru tahu loh. Iya, kalau di rumah sakit tuh udah mahal, perawatannya lama, udah nggak pas gitu loh.
Emang di mana tempatnya? Di Jombang. Mau saya anterin? Oh, boleh. Oke, ayo sekarang. Iya. Oke, baik. Ayo. Bisa sembuh loh, kakek udah pakai 3 hari. Tidak bisa, guys. Pokoknya kita harus ke rumah sakit sekarang. Iya, jangan. Harus dicoba dulu. Nah, kita semua tuh khawatir ya, ayah. Nah, ini lukanya makin infeksi, makin parah. Iya. Udah baunya busuk banget nih. Udah Kita pernah. semua peduli sama ayah, ayah. Ya udah. Tapi jangan nginap ya. Iya. Apa? Tapi ayah mau ke rumah sakit ya. Iya, iya. Ya, Udah, oke. ayah. Hanya beli obat. Nanti lihat apa kata dokternya. Aku nanya. Akhirnya mereka pun ke rumah sakit setelah melihat kondisi Tuan Y yang semakin parah. Oke, nah. Tolong, ayah saya luka parah, cepet ditangani ini, cepet. Data dulu ya. Oh iya, iya. Ini nomor antriannya A12 ya. Nanti setelah dipanggil bisa ke ruang konsultasi dulu. Kalau butuh bantuan bisa hubungi saya saja. Baik, terima kasih ya, dok. Sama-sama. Aduh, ayah diam ya. Nomor antrian A12 memasuki ruangan konsultasi. Kalian gak usah bantu aku. Aku bisa berdiri sendiri kok. Siapa kamu? Udah, bisa pegang saya. Saya bisa dibantu gitu saya kok. Udahlah. Udah gak apa-apa, Kek. Bapak saja lebih aman. Nantinya licin lebih sosial ini. Hati-hati ya. Permisi dong. Iya. Aku pelan-pelan kan lama banget tuh coba. Biasa. Kamu udah jadi. Jadi selamat pagi dengan Bapak siapa ini? Perkenalkan dok, beliau adalah Bapak kami, sebut saja Bapak E. Baik Bapak, ya apa kalau utamanya membuat Bapak datang ke rumah sakit ini? Jadi gini dong, saya kemarin kan digigit kucing. Ini lukanya. Kira-kira seperti ini. Terus saya hanya mau diperiksa lalu dibersihkan. Saya nggak mau rawat inap. Baik, saya mengerti Pak. Tapi saya perlu tahu dulu untuk perjalanan lukanya supaya dapat mendiagnosisnya dengan tepat dan juga cepat. Untuk lukanya sendiri sudah berapa hari? Ini lukanya sudah 3 hari. Saya pas itu lagi jalan-jalan di teras, kebetulan ada kucing di situ dok. Saya injek ekornya. Saya kaget. Terus saya terjatuh, lalu kucingnya menggigit tangan saya. Dok, sebenarnya itu lukanya lumayan dalam. Tapi waktu itu Bapak bilang nggak apa-apa. Baik, apakah lukanya ini setelah digigit itu langsung dibersihkan? Enggak langsung sih dok, tapi saya lah pakai air. Baik. Untuk sekarang keluhan utamanya selain dari sakit itu apa kira-kira? Kakek itu di malam panas ya dok. Itu suhu badannya tinggi banget. Panasnya di termometer sampai 40 derajat. Betul tuh dok. Ayah, lukanya itu makin bengkak, warnanya juga berubah dok. Iya, Dan bau. dokter harus tahu, baunya itu kayak bosok banget, busuk. Oh seperti itu ya. Baik, coba saya lihat dulu untuk lukanya dan kondisi bapaknya ya. Iya dok. Tarik nafas dulu kayak ada deteksi ini. Nanya ya, biar cepat-cepat ada kita pak. Iya kayak. Banget sih, hubungannya besar. Dukun mana bisa didukun? Jangan dong. Baik Bapak, untuk hasil pemeriksaannya tensi Bapak itu ada di 100 per 70 dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius. Namun untuk lukanya dapat dirawat jalan. Hah? Tuh kan? Saya bilang juga apa? Bisa pulang. Nggak bisa langsung pulang kan dia diobati dulu dengan benar. Nggak lihat dokter terus kabur. Nggak bisa gitu. Betul Pak, jadi setelah dilihat kondisi untuk lukanya sendiri, memang Bapak ini masih bisa rawat jalan. Tapi Bapak itu harus punya komitmen Pak. Komitmen apa ya dok? Jadi begini ya Bapak dan Adik, luka gigitan kucing itu bisa membawa banyak bakteri, di mana nanti kalau bisa dibiarkan itu bakteri itu masih banyak dan jauh bisa masuk ke dalam tubuh dan jaringan-jaringan tubuh lainnya sehingga bisa menimbulkan komplikasi. Tapi kan ini cuma segini dok. Nah, dan justru luka kecil itu memang sering banyak sekali diremehkan oleh orang-orang, tapi justru berbahaya. Bakterinya ini namanya Pasteurella Pak, dan itu bisa mempercepat infeksi. Di mana demam Bapak, kemudian Bapak lemas, dan Bapak tidak nafsu makan, itu merupakan tanda dan respons tubuh Bapak dalam melawan infeksi dari bakteri itu.
Jadi ini beneran serius ya dok? Betul, ini sebetulnya serius, tapi bukan berarti harus diopnam. Bapak ini masih bisa rawat jalan, tapi harus diperhatikan lagi untuk obat dan perawatannya di rumah, dan juga harus kontrol lagi berulang kali di rumah sakit seperti itu. Ya udah dok, kali ini saya dengar. Baik, jadi begini ya Pak langkahnya. Yang pertama, kami hari ini akan membersihkan dulu lukanya. Kemudian nanti setelah pulang, Bapak akan mendapatkan antibiotik diminum ya Pak. Dan adik-adik tolong diingatkan ya, sampai habis, jangan sampai nanti bolong-bolong minumnya. Kemudian besok dan 2 hari setelahnya akan ada kontrol kembali dan diselingi dengan jaga makan ya Pak untuk di rumah walaupun sedikit-sedikit. Nah, di sini saya sebagai dokter, kemudian perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya ingin Bapak merasa aman, ingin Bapak merasa nyaman. Bapak kalau misalnya merasa takut ataupun ada hal-hal yang mengganggu, itu bisa langsung bicara saja kepada saya, kita bicarakan bersama-sama ya Pak. Jadi untuk sekarang kita bersihkan dulu untuk lukanya ya Pak ya. Nah, dan untuk pembersihan luka saya izin panggilkan perawat terlebih dahulu ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Permisi dong, permisi semuanya. Perkenalkan saya perawat juga. Di sini saya izin untuk membersihkan luka Bapak sebelum lukanya semakin parah. Mau berapa ya susah? Sebentar ya Pak, ininya terasa sedikit jadi. Sakit itu nggak apa, kan aku udah biar cepat sembuh. Pertama kalinya pada hari itu, akhirnya Tuan Ye pun meluka. Jadi selesai untuk lukanya, semoga Bapak cepat sembuh ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih ya. Semoga sembuh Bapak. Mari. Iya. Baik, Bapaknya sebelum sekarang sudah boleh pulang dan dirawat jalan, tapi mohon jangan abaikan obat dan juga perawatannya ya. Oke, untuk obatnya di sini sudah lengkap ya di dalam sini. Ini boleh dibawa pulang. Dipastikan dan obat ya Mas. Kami pastikan juga besok kita kontrol. Terima kasih, semoga Bapak sembuh ya Pak. Baik ya, sekarang Makasih banyak ya dok. ya, sekarang kita beliin dulu sekarang kakek, tapi kakek harus ngobain dulu. Iya, kakek nurut. Ini kalian Kunciin dok, Kak. Mari ya, jangan. Makasih, Dok. Terima kasih. Cucu memegang resep dengan tersenyum puas. Saat kontrol keesokan harinya, Tuan Ye datang dengan wajah cerah dan lebih segar. Selamat pagi Bapak In, wajahnya sudah terlihat lebih segar ya hari ini. Iya tadi kakek itu, tapi sinopan itu cuma 2 sendok. Itu orangnya yang makan. Orang kamu yang ngambil buburnya kok. Baik, coba kita lihat dulu ya untuk lukanya. Izin ya Bapak, dokter, untuk pemeriksaan luka saya panggilkan berat dulu. Sebentar ya. Bisa. Pagi dong. Pagi. Pagi. Bagus. Oh iya. Permisi ya Mbak, saya izin membukakan lukanya terlebih dahulu. Jadi ya. Wah, lukanya sudah lebih baik daripada yang kemarin. Sebentar ya Pak. Iya, Itu ada Iya, makanya dengerin. Iya, makasih ya semuanya udah obatin kakek. Baik Bapak, ini karena lukanya semakin baik dan juga kering, karena itu perawatannya masih bisa rawat jalan. Dan di rumah itu harus diperhatikan juga ya untuk obat dan juga perawatannya. Perbani juga jangan lupa kembali digunakan lagi dan diganti, dan juga jangan sampai lukanya ini nanti semakin lama semakin buruk karena emang kondisinya sekarang sudah bagus. Lalu untuk obat-obatnya jangan lupa untuk dikonsumsi lagi, kontrol lagi bulan depan. Mungkin sekian dari saya, dan jangan lupa dijaga juga makanannya ya. Kami gantian untuk merawat lukanya. Kami pastikan saya makan dengan baik. Nah, nanti untuk bagian nitip obatnya dari saya. Siap, tim perawatnya sudah sangat lengkap ya. Terima kasih ya Adik dan Bapak, semoga lekas sembuh. Karena kita tuh support banget. Betul. Kan keluarga, family. Terima kasih ya. Selamat siang. Makasih ya dok. Terima kasih banyak ya dok. Dengan begitu, melalui komunikasi penuh empati, edukasi yang tepat, serta dukungan dari keluarga, Tuan Ye akhirnya bersedia untuk dirawat. Drama ini mengajarkan bahwa penyembuhan bukan hanya tentang obat dan prosedur medis, tetapi juga tentang bagaimana pendekatan hati, pemahaman, dan saling mendukung. Dengan dukungan dari keluarga dan perawatan yang tepat, Tuan Ye perlahan pulih. Terkadang bukan obat saja yang menyembuhkan, tetapi kasih sayang yang terus dijaga.